Hari ini kita akan membahas, saya akan sharing ya, suatu pelajaran yang saya juga pelajari dan bermanfaat banget. Dan setelah saya pelajari, saya baru sadar bahwa ternyata, oh ternyata ini udah aku lakuin gitu loh. Ini sudah dilakukan juga oleh teman-teman yang aku kenal yang sukses gitu loh. Ternyata ini udah dilakuin juga gitu. Nah ini yang aku pingin bagikan ke teman-teman dan mungkin bisa diajak timnya, karena apa yang saya bagikan ini lebih sistematis, artinya kita kan ngomong soal komitmen sebenarnya intinya ya. Mungkin teman-teman, komitmen kan udah biasa dibahas gitu ya. Yes, komitmen tuh pasti akan sering dibahas, konsisten gitu ya. Tapi yang aku akan bahas adalah lebih detailnya lagi, lebih terinci, lebih sistematis, sehingga teman-teman, aku harap setelah acara hari ini sama seperti aku pada saat aku mempelajari materi ini, jadi lebih paham, jadi lebih ngeh, oh ternyata harus seperti ini toh. Jadi orang yang berkomitmen, jadi punya konsistensi itu seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita masuk materi ya teman-teman. Pada saat tadi ya saya cerita bahwa langkah pertama, kalau teman-teman perhatiin ya perkenalan saya ya di awal, langkah pertama yang saya ambil adalah saya mengambil keputusan. Benar ya, saya mengambil keputusan, saya bilang, oke, Yud, saya mau jalan bisnis Oriflame, saya ambil keputusan juga, saya ngomong ke suami saya mau jalan bisnis Oriflame, kasih saya waktu gitu. Tapi pertanyaannya, apakah keputusan saya saja di awal itu cukup sehingga membawa saya, mengantar saya sampai kami berdua sampai ke titik ini? Menurut teman-teman gimana? Supaya nggak bosen nih ya dengerin saya ngomong terus, supaya interaksi. Yuk dijawab. Menurut teman-teman, keputusan saya di awal itu cukup atau enggak? Cukup atau enggak keputusan di awal saya memutuskan, oke, saya mau fokus bisnis Oriflame. Cukup? Itu yang mencapai titik sekarang? Gak cukup, yes, benar, gak cukup ya teman-teman. Keputusan di awal itu tidak cukup. Itu adalah langkah pertama, yes, benar. Tanpa adanya keputusan yang mantap, kita nggak akan melangkah ke lanjut ya. Seperti kita lihat ya di slide ya, bahwa keputusan di awal itu nggak cukup teman-teman. Ada proses yang harus kita lewati sebelum mencapai tujuan. Apa aja prosesnya itu? Tindakan. Jadi setelah mengambil keputusan, kita harus ngambil tindakan, iya kan? Kita harus ngambil tindakan pada saat misalnya contohnya seperti saya tadi, pengalaman saya sendiri, saya ngambil keputusan, kemudian Januari saya ngambil tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya ya mungkin action yang teman-teman lakuin sekarang, rekrut, jualan, ya kan, prospek, itu adalah training gitu ya, membina ya kan. Itu adalah tindakan, ya. Itu adalah tindakan yang saya yakin teman-teman yang hadir di sini semuanya tahu gitu loh, karena sudah diajari oleh upline-nya dan saya yakin juga sudah ngelakuin gitu. Tapi apakah sampai di tindakan saja cukup? Ternyata enggak, teman-teman. Ya, dan ini yang banyak orang salah kaprah. Banyak orang itu kebanyakan bertanya ke orang yang udah berhasil duluan gitu ya. Bertanyanya, apa yang dilakuin sih? Beauty demonya berapa kali, caranya ngelakuin beauty demo gimana? Oh, aku ngelakuin pakai media sosial melalui online. Cara ngelakuin online-nya gimana? Pakai iklan atau enggak? Kebanyakan hal-hal yang bersifat tindakan. Ya, padahal yang penting ya, lihat di slide juga ya, bahwa yang terpenting itu sebenarnya adalah konsistensinya. Kunci dari kesuksesan itu sebenarnya di konsistensinya. Teman-teman tahu 1000 tindakan, tapi kalau tindakan itu tidak dilakukan dengan konsisten, itu tidak akan membawa teman-teman ke tujuan. Benar, tindakan itu perlu, iyalah perlu, penting. Tahu caranya itu penting. Tapi jangan melulu bertanya tentang caranya. Di Oriflame saat ini, keuntungannya di Oriflame saat ini tuh training tentang tindakan itu banyak banget gitu loh ya kan, hampir tiap hari saya lihat Oriflame pun bikin training gitu ya kan, tentang gimana cara merekrut, tentang getting started, pengetahuan tentang tindakan. Itu teman-teman harus pelajari, yes gitu. Tapi hal yang terpenting juga yang nggak boleh dilupakan adalah tentang karakter, tentang belajar bagaimana sih kok
orang-orang itu hampir semua konsultan Oriflame, entah itu apalagi yang udah mulai ngerekrut ya, setidaknya minimal beauty influencer lah, itu pasti ngelakuin tindakan yang sama dengan para leadernya yang udah diamond-nya atau mungkin para Hall of Fame itu udah ngelakuin semua, use ya, terus share ya kan, terus kemudian invite, attend, itu pasti udah dilakuin semua. Tapi kenapa kok ada yang nggak bisa sampai diamond, nggak Hall of Fame, kok ada yang bisa sampai Hall of Fame, tapi kok ada yang cuman mentok di situ gitu loh. Nah, kuncinya itu sebenarnya di konsistensinya. Konsistennya. Mereka udah tahu tindakannya, tetapi mereka nggak punya karakter, nggak punya ciri dari orang yang sukses, yaitu konsisten, komitmen. Nah, untuk bisa konsisten itu butuh yang namanya komitmen, teman-teman. Jadi komitmen dengan konsisten itu adalah sepasang yang dua jadikan satu gitu ya kan, itu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Kalau kita mau konsisten, kita butuh komitmen. Pada saat kita punya komitmen, kita pasti akan ngelakuinnya dengan konsisten. Pada saat kita ngelakuin dengan konsisten, kita pasti akan nyampe tujuan. Itu udah kuncinya itu gitu loh teman-teman. Jadi saya kalau teman-teman tanya ya, semua leader-leadernya, upline leadernya, semua teman-teman Hall of Fame yang ada di KOI, pasti mereka adalah orang-orang yang konsisten. Pasti orang-orang yang punya komitmen, itu pasti. Karena nggak ada orang yang sukses yang tidak mempunyai komitmen. Pasti mereka punya komitmen. Nah, malam ini kita akan belajar gimana sih caranya kita punya komitmen? Mungkin kita tahu komitmen, mungkin kita tahu artinya komitmen, tapi kalau dijabarkan gimana sih komitmen? Aku tuh mau gitu, mau sih gitu ya, mau ke Roma mau sih gitu, mau ke Bangkok mau sih gitu ya kan, mau dapat mau jadi diamond mau sih, tapi ya kan, maunya itu panas-panas, gitu ya kan, ayam gitu ya kan. Jadi sekedar itu, kenapa gitu? Karena itu mungkin teman-teman belum benar-benar paham apa sih komitmen. Gimana sih kalau orang mau komitmen tuh gimana ciri-cirinya? Gimana kita bisa mempunyai karakter yang orang yang berkomitmen gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari malam ini. Jadi saya berharap teman-teman stay tune, ya istilah. Ya, tetap bertahan ya dengerin ceramah saya malam hari ini dan semoga tidak membosankan. Oke, next. Nah, kita langsung aja masuk. Saya agak bawa catatan supaya tidak keluar dari topik karena kalau sudah ngomong sudah sering lupa gitu ya. Komitmen, kita ngerti dulu arti kata komitmen gitu ya. Apa sih maksudnya komitmen? Keren banget gitu ya. Komitmen gitu ya. Tapi artinya apa? Ini berdasarkan arti dari ada dua kamus yang aku pakai, yaitu yang aku kutip yaitu dari Cambridge ya. Cambridge Dictionary. Komitmen adalah kesediaan untuk memberikan waktu dan energi Anda untuk pekerjaan, aktivitas, atau sesuatu yang Anda yakini. Ya, ingat ya, di sini ada kata-kata kesediaan. Jadi komitmen itu harus bersedia, bukan keharusan. Enggak, ya, enggak ada ditulis di sini. Komitmen adalah keharusan untuk memberikan. Enggak, ini adalah kesediaan. Artinya apa? Ada kemauan, ada itikat, ada dari dalam diri sendiri itu ada apa ya, willingness, ada kemauan gitu ya, kesediaan untuk memberikan waktu, memberikan energi untuk apa? Untuk sesuatu yang kita yakini, entah itu pekerjaan, aktivitas atau apapun yang kita yakini. Ya, jadi kalau kita ngomong soal bisnis Oriflame ya berarti kesediaan untuk memberikan waktu dan energi kita untuk jalanin bisnis Oriflame. Ya kan? Terus kemudian yang kedua, janji atau keputusan tegas untuk melakukan sesuatu. Dan kita tahu janji adalah hutang, ya kan? Nah, komitmen itu adalah janji atau keputusan tegas untuk melakukan sesuatu. Itu adalah arti dari kata komitmen di sini. Jadi ingat ya teman-teman, di sini tidak ada loh kata keharusan, tidak ada harus merasa harus gitu, nggak ada. Kalau yang namanya keharusan, namanya disuruh gitu ya, ngikutin, itu bukan komitmen namanya gitu ya, tapi ini kesediaan, kemauan dari dalam sendiri gitu ya, dari dalam diri sendiri. Jadi komitmen itu akan lahir kalau teman-teman sendiri mau bersedia. Oke. Nah, kemudian dari kamus yang dari Oxford, dia mengatakan ini, kualitas yang didedikasikan untuk tujuan dan aktivitas. Jadi komitmen itu bukan bicara asal
asal ngelakuin aja gitu, tapi ada kualitas di situ, ada apa ya, ada mutu. Karena apa ya? Karena itu tadi mau memberikan yang terbaik gitu. Komitmen itu adalah mau memberikan yang terbaik, ada kualitas di situ. Selain ada kesediaan, mau dari dalam diri sendiri memberikan waktu dan energi, ada janji, ya, ada keputusan tegas di mana, oke, saya berjanji dan saya janji dan janji harus ditepatin gitu ya, bukan bukan janji harus dilanggar, enggak, tetapi janji dan keputusan yang tegas gitu ya. Dan di situ ada kualitas. Ada kualitas artinya kita memberikan sesuatu itu the best karena ada mutu di situ. Nggak cuma asal-asal, ya pokoknya saya mau ngerekrut ya ngerekrut, disuruh prospek ya saya prospek, asal-asalan saya jualan ya pokoknya saya share. Saya sudah kok ngelakuin kok, saya sudah ngelakuin apa kata upline saya, itu saya suruh share, saya sudah share gitu kan. Cuman ngelakuin karena keharusan, itu bukan komitmen. Karena tadi tidak ada kesediaan dari dalam, terus ngelakuinnya juga asal-asalan. Ya, itu teman-teman artinya komitmen. Semoga teman-teman paham ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, next. Setelah tahu apa itu komitmen, sekarang kita langsung masuk apa sih ciri atau karakter orang-orang yang berkomitmen. Dan saya yakin teman-teman kalau nanti setelah tahu 5 ciri ini, teman-teman lihat upline leadernya yang sukses, saya yakin di dalam diri para Hall of Fame, ya, di dalam KOI ataupun orang-orang yang sukses dimanapun, di Oriflame, di pekerjaannya teman-teman, mungkin di luar Oriflame, atau mungkin di keluarganya teman-teman, kalau teman-teman tahu orang itu bersukses, pasti orang itu punya komitmen ini, punya ciri ini, karena ini adalah 5 ciri dari orang yang berkomitmen. Jadi kalau teman-teman mau berkomitmen, mau jadi orang yang berkomitmen, teman-teman harus tahu 5 ciri ini, supaya teman-teman tahu dan sadar, oke, saya mau berkomitmen, ternyata saya kurang di sini nih, kurang ciri yang nomor sekian, berarti saya harus memperbaiki diri. Oke? Jadi kalau mau dicatat, silakan dicatat ya. Atau kalau nggak dicatat, nanti diputar-putar ulang lagi YouTube Mam Sally, silakan ya. Oke. Ingat ya, hidup kita dibentuk oleh komitmen kita. Jadi kita, bagaimana hidup kita nantinya, itu sebenarnya tergantung dari komitmen kita. Kalau kita berkomitmen, hidup kita pun hasilnya juga pasti tidak akan mengecewakan. Ya, oke. Ciri yang pertama adalah stance. Stance ini artinya berdiri teguh. Berani berdiri teguh walau hanya seorang diri loh teman-teman. Dari pengalaman saya menjalankan bisnis Oriflame, waktu saya ketemu Pak Yudhistira, saya ke Manado, Pak Yudhistira nggak ikutan loh ke Manado. Pak Yudhistira hanya bilang, oke, saya bantu kalau misalnya ada masalah dengan barang telat, ya kan? Dia nanti akan ngurusin ke kantor supaya masalah saya telepon ke kantor, biaya yang tinggi itu bisa tercover, bisa nggak saya keluarin karena saya tinggal SMS ke Pak Yudhistira waktu itu kan cuma handphone biasa ya. Tapi saya jalan sendiri loh, 0% waktu itu di daerah yang saya tidak kenal, karena saya bukan orang Manado, saya lahir dan besar di Surabaya, saya nggak ngerti bahasanya. Kalau teman-teman tahu teman saya, member saya, leader saya yang dari dulu ya, contohnya Bu Cynthia gitu ya, yang pertama kali kenal saya logat Manado aja saya nggak ngerti, saya sendiri diketawai kalau ngomong, karena saya selalu ngomong pakai bahasa Indonesia, karena nggak mungkin saya ngomong pakai bahasa Jawa dengan dengan aksen yang masih Surabayaan gitu ya kan. Saya nggak ngerti bahasa Manado sama sekali gitu ya kan. Tapi saya jalan sendiri. Saya belum punya tim. Nah itu yang namanya stance. Berani berdiri teguh walau seorang diri. Walaupun nggak ada upline saya di Surabaya. Walau suami saya waktu itu belum mendukung sepenuhnya, dia cuma bilang terserah. Bahkan kalau misalnya saya mau minta tolong dia antar gitu ya, lagi demo gitu, pas dia lagi nggak kerja, kalau dia lagi kerja ya saya naik angkot sendiri gitu loh. Saya naik angkot, saya bawa barang sendiri gitu kan ke kos-kosan gitu, karena dulu kan masih zaman benar-benar pure offline ya, jadi benar-benar harus ketemu orang ke kos-kosan kayak gitu. Saya jalan sendiri teman-teman. Suami saya kalau misalnya lagi pulang kantor, saya pulang kerja gitu ya, pas kebetulan demonya pas jam dia pulang kantor, saya minta tolong anterin. Dianterin itu dia belum nemenin teman-teman, dia cuma nganterin di rumahnya kos-kosan itu, terus dia bilang, kamu selesai berapa lama, nanti saya jemput gitu. Cuman gitu ya, karena memang dia tidak belum sepenuhnya mendukung saat itu. Oke, saya berjalan sendiri, tapi saya tetap berdiri teguh walau saya hanya seorang diri. Nah,
Seorang yang berkomitmen itu stance, teman-teman. Mau orang lingkungan kita, sekitar kita meragukan kita, mau orang-orang di sekitar kita itu memandang enteng kita, mau tidak ada orang yang nemenin kita, pada saat kita punya komitmen, kita berani berdiri teguh sendiri. Ya, seorang diri, nggak pusingin. Yang penting saya mau berkomitmen, saya memutuskan untuk bisa sukses. Misalnya di bisnis Oriflame, di bisnis Oriflame. Ya, jadi apapun itu, biarpun nggak cuma di Oriflame, pada saat teman-teman berkomitmen ya, teman-teman mungkin akan ketemu kondisi di mana teman-teman harus berdiri sendiri gitu ya kan, di mana lingkungan itu tidak mendukung, teman-teman tetap berdiri teguh, gitu ya. Tidak tergantung pada situasi dan orang-orang di sekitar. Nggak tergantung ke upline, nggak tergantung ke downline, ya downline saya udah pergi gitu ya, misalnya kan zaman kalau sekarang ini kan karena habis masa pandemi kan banyak yang ngeluh, ya tim saya hilang. Kalau teman-teman punya komitmen, teman-teman tetap akan berdiri teguh gitu. Saya yakin dengan bisnis Oriflame, saya yakin saya bisa sukses di Oriflame, saya yakin saya bisa jadi diamond di Oriflame, saya mau gitu ya, saya ambil keputusan untuk itu. Teman-teman mau jadi orang yang berkomitmen, teman-teman akan tetap berdiri teguh biarpun member-member teman-teman sudah menghilang, bahkan mungkin upline-nya teman-teman menghilang, bahkan mungkin siapapun juga sudah nggak mendukung, misalnya suami udah nggak mendukung, atau misalnya teman-teman keluarga misalnya, atau orang tua misalnya belum mendukung saat ini, teman-teman tetap berdiri teguh, walau hanya seorang diri. Itu ciri yang pertama untuk orang yang berkomitmen, stance. Sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman udah punya ciri itu? Udah punya karakter itu di dalam dirinya teman-teman? Kalau belum, jangan kecil hati. Itu ada di dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan itu di dalam diri kita. Tinggal kitanya mau nggak untuk mengeluarkan itu. Jadi nggak ada ceritanya orang itu dilahirkan tanpa prinsip atau karakter stance, berdiri teguh. Enggak, semua orang bisa berdiri teguh, teman-teman. Semua orang itu bisa, punya kemampuan untuk itu, karena itu sudah ada dalam diri kita sebenarnya. Tinggal apakah kita mau mengeluarkan itu, memaksimalkan itu, atau kita membiarkan itu terpendam dalam diri kita. Itu keputusan ada di tangan teman-teman. Tapi teman-teman sekarang udah tahu kan, ciri orang berkomitmen, ciri orang yang sukses adalah pertama, dia adalah punya stand, punya apa ya, tetap berdiri teguh, punya keteguhan gitu loh. Ya, itu yang pertama. Paham ya? Bisa dipahami ya? Saya ngomongnya nggak kecepatan kan ya? Oke. Kemudian ciri yang kedua adalah stabil. Orang yang komitmen bukan berarti orang itu tidak punya perasaan, tidak punya emosi. Enggak. Ya. Saya juga manusia. Apalagi saya ini termasuk orangnya sebenarnya adalah orang yang moody. Apalagi cewek ya. Kalau wanita biasanya kan moody. Dan saya termasuk orang yang moody gitu loh. Orang yang gampang banget terbawa perasaan. Kalau marah gampang marah, kalau lagi tersulut ya gampang marah gitu ya, gampang sedih. Pokoknya mood-mutan gitu loh ya. Kalau orang bilang kan mood-mutan gitu ya. Moody gitu. Apakah berarti orang yang berkomitmen itu tidak orang yang harus menghilangkan perasaan, menghilangkan emosi? Wah, saya harus bertapa dulu, saya harus menghilangkan semua perasaan atau emosi saya. Enggak, teman-teman. Ya, orang yang berkomitmen, orang yang sukses, orang yang mempunyai komitmen, itu tetap berperasaan, tetap mempunyai emosi, tetap bisa marah, tetap bisa sedih, tetap bisa males, tetap bisa apapun emosi yang teman-teman punya, orang yang punya komitmen atau orang-orang yang sukses itu juga punya. Jadi jangan dikira bahwa upline-nya teman-teman atau leader-leadernya teman-teman, para Hall of Fame itu orang-orang yang nggak punya perasaan gitu ya. Enggak, ya teman-teman. Mereka juga orang-orang yang punya perasaan. Orang-orang yang bisa capek, orang-orang yang bisa takut, khawatir gitu ya. Apalagi saya juga termasuk orang yang overthinking, orang yang mudah khawatir gitu ya. Bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, bisa down gitu ya. Kita semua punya. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah apa yang kita lakukan atau apa tindakan kita itu tidak dipengaruhi oleh perasaan dan emosi serta situasi. Saya boleh sedih, saya boleh marah, saya boleh kecewa. Tapi pada saat saya harus keluar rumah untuk prospek, ya saya harus keluar. Pada saat dulu saya waktu jalan bisnis Oriflame, anak saya yang pertama baru umur 6 bulan. Ya. Saya tinggal dengan mertua, dengan kakak ipar gitu ya. Saya harus jaga mereka gitu kan. Jadi istilahnya
kalau dibilang situasi sebenarnya nggak kondusif, artinya nggak kondusif, mereka baik gitu, cuman ya namanya tetap ya kalau yang tinggal dengan mertua kan tahu ya gitu perasaannya tetap nggak enak atau gimana, belum lagi punya anak kecil gitu ya, terus udah harus jalan sendiri gitu ya, nggak ada upline gitu ya, dibilang mood saya kacau, pernah ngalamin naik turun, iya. Tapi karena waktu itu saya sudah mengambil keputusan dan saya mau berkomitmen, saya putuskan apapun yang terjadi setelah saya beresin anak saya keluar rumah, saya harus dapat rekrutan 1 orang. Apapun perasaan saya waktu itu, apapun kekecewaan saya, apapun kemarahan saya, misalnya saya lagi tengkar sama suami, anak saya lagi rewel, lagi ada argumen, lagi nggak enak hati dengan mertua atau dengan ipar gitu ya misalnya, nggak akan mempengaruhi tindakan saya sehingga membuat saya, saya nggak mau keluar hari ini besok aja, hari ini mood saya jelek, saya habis tengkar sama suami. Mertua saya habis bikin saya jengkel, ipar saya habis bikin saya jengkel, saya nggak mood untuk keluar, besok aja deh gitu. Enggak teman-teman, mau hujan mau panas saat itu karena sudah janjian sama orang, karena sudah berkomitmen saya pokoknya harus rekrut 1 orang, ya saya keluar rumah. Jadi bukan berarti orang yang berkomitmen itu tidak punya perasaan, tidak punya emosi, enggak, tetapi mereka menempatkan komitmennya itu lebih besar dari perasaan atau emosinya. Itu bedanya teman-teman. Jadi jangan dikira, "Woi saya ini orangnya soalnya lemah lembut. Saya orangnya itu perasa. Jadi saya kayaknya nggak bisa," gitu. Nggak ada cerita gitu. Bukan berarti orang yang berkomitmen nggak punya perasaan gitu loh. Tetapi orang yang berkomitmen memilih, ini sekali lagi pilihan, memilih untuk menempatkan komitmen itu lebih besar daripada perasaan dan emosinya dia. Ya, jadi perasaan bisa naik turun, tetapi keputusan tetap stabil dan respon yang tepat terhadap perasaan dan situasi yang dihadapin itu stabil gitu. Artinya ya dia menempatkan komitmen, menempatkan keputusannya dia untuk bertindak, untuk apa yang harus saya lakukan itu di atas perasaan dan emosinya dia. Entah dia sudah, jadi ceritanya itu kayak ya pokoknya keluar. Mengenai perasaanku sedih lagi marah ya nanti dipikirkan nanti deh kalau sampai di rumah, tapi biasanya setelah keluar situasi berubah, itu pulang rumah juga perasaan dan emosi juga berubah gitu loh. Jadi teman-teman yang namanya perasaan itu kan nanti kita akan belajar ya mengenai itu gitu di bagian pertengahan gitu ya, termasuk salah satu hambatan gitu ya. Jadi tapi intinya adalah orang yang komitmen, dia stabil dalam arti kata bukan berarti emosinya stabil. Orangnya itu lempeng terus emosinya datar terus mati kan. Orang kalau emosinya datar tuh berarti orang yang sudah nggak bernapas. Nggak mungkin, pasti semua manusia emosinya begini gitu loh. Perasaannya pasti begini gitu loh. Tapi orang yang berkomitmen adalah orang yang menempatkan komitmennya di atas perasaan atau emosinya. Oke, jadi teman-teman ini adalah karakter yang kedua. Sekali lagi coba dinilai di dirinya. Saya orang yang punya ciri ini atau belum? Kalau belum, sekali lagi jangan khawatir. Ini adalah hanya masalah keputusan, pilihan. Jadi nggak ada ceritanya orang, aku nggak mampu mengendalikan perasaan. No. Perasaan itu adalah kita yang bikin, jadi kita yang bisa mengendalikan. Adanya itu teman-teman mau menempatkan perasaan emosinya di atas dibandingkan komitmen, atau teman-teman mau menempatkan komitmen dan keputusannya teman-teman di atas perasaan atau emosi. Itu aja bedanya. Itu aja bedanya teman-teman. Hanya masalah pilihan. Kalau masalah pilihan berarti teman-teman seharusnya bisa. Asal teman-teman memang benar-benar mau memilih yang benar dan tepat. Ya, kalau memang ingin sukses ya berarti teman-teman harus memilih seperti orang-orang yang berkomitmen lainnya, yaitu memilih untuk menempatkan komitmen di atas perasaan atau emosinya. Itu aja bedanya teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Pasti teman-teman juga pasti bisa. Karena semua orang punya perasaan, semua orang punya emosi, semua orang pasti mengalami situasi yang up and down. Tinggal sekarang komitmennya di atas atau di bawah perasaan, di bawah situasi itu. Itu pilihan. Oke? Nah, yang ketiga. Yang ketiga, solve the problem. Ya, fokusnya itu adalah memecahkan masalah. Orang yang berkomitmen
Coba deh, lihat deh ciri-ciri teman-teman, mungkin leader-leadernya teman-teman deh. Orang yang berkomitmen, dia tidak akan fokus pada, ya kenapa ini terjadi? Why? Mengapa? Jadi drama ya. Bukan tanya, kenapa lagi? Bukan tanya, aduh kenapa ini harus terjadi? Kenapa masalah ini harus terjadi gitu ya? Enggak. Tetapi orang yang berkomitmen, dia akan fokus pada gimana. Oke, ada masalah nih, ya kan? Gimana cara ngatasinya? Gimana cara menyelesaikannya? Gitu lah. Jadi fokusnya itu di solve the problemnya. Bukan lari dari masalah, bukan lari dari keadaan, bukan juga nyalahin orang lain. Nanti ini kita juga akan belajar. Jadi pastikan teman-teman tetap berada di sini ya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana caranya kita merespon, memberikan respon terhadap masalah atau keadaan gitu ya. Nah, orang yang berkomitmen, dia akan fokus pada menyelesaikan masalah, tantangan. Gak mudah, yes, pasti. Perasaan pasti bercampur aduk pada saat menghadapi masalah. Semua leader juga sama. Jadi teman-teman jangan gini ya. Kadang itu aku kadang ada member-member yang merasa bahwa leadernya ini sudah kebal, nggak punya perasaan. Jadi kadang mereka itu merasa bahwa masalahnya di mereka itu adalah masalah mereka sendiri. Misalnya stok kosong atau barang ekspedisi yang bermasalah gitu. Mereka merasa bahwa plan saya nggak ngerasain. Iya iyalah dia pasti nggak ngerasain apa yang aku rasain tuh. Semua orang masalahnya sama kalau di bisnis Oriflame ya masalah stok, masalah pengiriman, masalah itu punya gitu loh. Mereka juga ngalamin, leader-leader juga ngalamin gitu ya. Tetapi bedanya adalah yang satunya meratapi, yang satunya fokus di masalah, ngomel-ngomel masalah, yang satunya itu nggak banyak ngomong tapi mikir gimana caranya solusi supaya masalahku ini selesai, supaya masalah ini selesai. Oke, stok kosong, produk ini kosong. Produk apa yang aku harus coba tawarkan untuk sebagai pengganti, sebagai alternatif. Nah, itu adalah orang yang mau untuk memilih berkomitmen. Jadi dia akan sekali lagi pilihan, dia akan mengutamakan untuk mencari solusi, memecahkan masalah daripada meratapi, lari, ya kan, dari masalah. Ya, itu adalah ciri yang ketiga, karakter yang ketiga. Sekali lagi, kembali lagi. Apakah diri teman-teman punya karakter itu? Kalau belum, nggak perlu kecil hati. Sekali lagi, ini bukan masalah bakat atau tidak bakat. Bukan masalah saya nggak berbakat, saya nggak punya talenta di situ. Nggak ada cerita. Di sini adalah masalah, di sini adalah soal pilihan. Teman-teman mau milih fokus di solusi, menggunakan otak kita untuk cari solusi, atau teman-teman mau fokus di masalahnya. Ya, jadi karena soal pilihan, bukan soal bakat, jadi semua yang hadir di sini, atau bahkan mungkin teman-teman yang belum sempat ikutan ini, mereka juga punya, juga bisa, karena ini hanya soal pilihan. Ya, oke, lanjut. Ciri yang keempat. Sacrifice, pengorbanan. Jadi tidak ada yang namanya komitmen tidak mungkin dilakukan tanpa pengorbanan. Gak bisa orang bilang saya berkomitmen padamu. Pada pasangan aja deh, saya komitmen setia sama kamu, tapi saya nggak mau melakukan pengorbanan. Nggak ada cerita kayak gitu. Sama, teman-teman punya komitmen untuk sukses di Oriflame, teman-teman pasti butuh pengorbanan. Ya, pasti nggak ada cerita aku nggak mau deh ngorbanin waktu, aku nggak mau ngorbanin uang jajanku untuk ini, aku nggak mau ngorbanin tenagaku, ya kan? Aku nggak mau ngorbanin kesenanganku untuk melakukan hobiku hanya karena aku harus jalanin bisnis Oriflame, tapi aku mau sukses. Mimpi kali ya, gitu ya. Nggak ada cerita kayak gitu, teman-teman. Yang namanya komitmen, apapun itu di dalam kehidupan teman-teman, apapun itu, nggak cuma di Oriflame, dalam kehidupan rumah tangga, dalam apapun ya, komitmen itu pasti harus diikuti dengan pengorbanan. Karena apa? Karena justru di saat-saat teman-teman harus mengeluarkan pengorbanan, di saat-saat teman-teman situasi yang sulit, karena orang biasanya berkorban itu kan berarti ada pilihan yang sulit, situasi yang sulit dihadapkan dengan pilihan yang sulit, dihadapkan dengan kondisi yang harus teman-teman harus memilih gitu ya kan. Nah, justru di situ komitmennya teman-teman diuji.
Nggak ada cerita komitmen itu diuji pada saat semuanya mulus, semuanya baik-baik saja. Oh, Oriflame lancar, tidak ada pandemi. Terus teman-teman berbilang bahwa teman-teman komitmen, belum tentu. Karena teman-teman belum mengalami yang namanya ujian atau situasi sulit. Tapi komitmennya teman-teman baru tahu bahwa teman-teman adalah orang yang berkomitmen justru pada saat teman-teman menghadapi situasi yang sulit. Apa yang akan teman-teman pilih? Sekali lagi kembali ke pilihan. Apa yang akan teman-teman pilih? Pilih menyerah atau teman-teman pilih menghadapi situasi yang sulit itu dan membuktikan bahwa teman-teman orang yang berkomitmen. Sekali lagi pilihan. Dan perhatiin ya teman-teman, komitmen beda dengan kontribusi. Kalau kontribusi itu kebalikannya. Yang tadi, kalau situasinya enak semuanya, belum tentu orang itu berkomitmen loh. Leader-leader kita deh, member-member kita. Ya, pada saat kondisi tim kita suasananya bagus dulu lah sebelum pandemi gitu ya. Tim kita lagi jaya-jayanya gitu ya kan, lagi banyak bonus-bonus gitu. Kita bikin acara, banyak member yang ikutan, banyak member yang ikutan training, banyak yang kalau dengerin kita ngomong wah keren ya Oriflame itu, yes Oriflame yes, Oriflame yes gitu ya. Situasi lagi baik. Itu belum tentu komitmen loh. Bisa jadi itu kontribusi. Bedanya apa? Bedanya kalau kontribusi itu nggak butuh pengorbanan. Kontribusi itu adalah ikut serta. Jadi kalau lagi seneng, ya aku ikutan seneng gitu. Kalau lagi susah, oh tunggu dulu, enggak deh. Berarti orang itu tidak berkomitmen. Gitu teman-teman, itu bedanya. Tapi kalau orang berkomitmen, mau lagi seneng, dia akan senang. Yes, Oriflame, yes gitu ya kan. Lagi susah, tetap Oriflame yes, kan gitu. Itu bedanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kenapa para Hall of Fame itu leader-leader yang udah lama gitu ya, mengalami beberapa masalah, mengalami beberapa zaman gitu ya di Oriflame, kita lebih kelihatan cool, tenang. Bukan karena kita tidak dihantam badai, no. Semua orang dihantam badai pas pandemi. Semua orang lagi turun, yes. Saya pun juga turun banyak gitu ya kan. Tapi kenapa masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa sekarang ngomong dengan berapi-api? Karena kita udah pernah melewati masa juga yang sulit. Dan pada saat itu, kita sudah membuktikan bahwa kita punya komitmen. Saya tahu komitmen saya di Oriflame. Bagi saya ini adalah masa waktu yang sama dengan kondisi yang dulu yang pasti akan terlewati. Gitu loh. Yang penting sekarang saya memilih untuk memegang komitmen itu. Saya nggak mau cuman kontribusi doang, cuman ngasih pada saat ikut serta pada saat saya senang. Saya mau terlibat kalau saya lagi luang waktunya. Kalau saya mau ikutan training kalau saya lagi enak ya mood saya. Saya mau naik level kalau saya lagi butuh ya. Itu namanya kontribusi. Tapi beda dengan komitmen. Komitmen itu mau lagi susah, mau lagi zaman yang nggak enak, tetap kita pegang dengan komitmen kita, pegang dengan janji kita, tetap pegang dengan kesediaan kita untuk memberikan kualitas. Ya, nanti kita akan bahas juga tentang itu di tengah. Banyak yang dibahas ya. Ya, siapkan waktu kira-kira 4-5 jam lah ya. Boleh lah ya. Deng gitu ya. Oke, next. Jadi itu ya. Dan teman-teman sekali lagi, sacrifice pun adalah pilihan. Pengorbanan itu adalah pilihan. Tidak ada orang yang berbakat, saya bakatnya itu berkorban. Enggak ada. Atau saya bakatnya itu, saya tidak bakat untuk berkorban. Itu bukan masalah bakat teman-teman. Itu masalah pilihan. Jadi sekali lagi karena masalah pilihan, jadi semuanya yang di sini itu bisa. Asal kalian mau memilih untuk itu. Ya, oke. Yang kelima adalah steadfast. Nah, ini agak-agak sulit saya tadi nyari apa ini ya gitu ya. Bahasanya itu agak susah dikatakan gitu ya. Steadfast itu artinya teguh. Bukan teguh, kalau teguh stance ya. Kokoh tegar gitu, setia sampai akhir. Artinya gini loh, dia tetap bertahan gitu ya kan. Karena tadi karakter yang keempat kan dia mau berkorban ya, dan dia akan bertahan gitu loh. Karena pemenang itu teman-teman, pemenang itu bukan orang yang tidak menghadapi tantangan atau hambatan. Salah kalau teman-teman bilang, leader-leaderku tuh mah enak, dia mah sudah Hall of Fame, gak mungkin punya hambatan, gak mungkin punya tantangan, gak mungkin turun. Siapa bilang? Hehehe, gitu ya. Eng gitu ya. Kalau ada film kartun suaranya itu mungkin musiknya juga sama semua. Eng gitu ya kan. Jadi semua sama gitu loh. Tapi
Pemenang itu bukan orang yang tidak menghadapi tantangan hambatan, mereka ngadepin. Nggak ada orang yang nggak hadapin. Tapi orang yang berkomitmen adalah orang yang mau dan mampu dan bersedia menyelesaikan sampai akhir. Itu bedanya. Dan ini sekali lagi apa? Pilihan lagi, gitu loh. Pilihan lagi. Yes, benar. Pemenang itu bukan masalah tercepat, nggak ada cerita. Kita bukan lomba lari. Kalau kita lagi pertandingan lari, mungkin. Tapi di setiap pertandingan pun kan beda-beda. Pertandingan bola bukan siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling banyak ngegolin, gitu ya. Jadi setiap apapun itu beda-beda gitu loh. Tapi pemenang di sini adalah kita menyelesaikan sampai akhir. Menyelesaikan sampai akhir artinya apa? Kita tetap kukuh, tetap tegar. Apa yang jadi komitmen kita? Kita mau jadi diamond. Ya itu akan cepat atau lambat aku pasti akan jadi diamond. Ya, cepat atau lambat aku pasti akan jadi diamond. Nah, itu satu komitmen. Biarpun sekarang mungkin masih jauh, aduh kayaknya jauh. Dulu lu agak-agak dekat gitu, sudah separuh jalan. Sekarang kok mundur lagi ya, kayaknya jauh lagi gitu ya kan. Nggak masalah. Ingat steadfast ini, setia sampai akhir, sampai jadi diamond. Nah, kalau teman-teman benar-benar memegang komitmen itu, percaya ke saya, teman-teman pasti akan jadi diamond. Itu hanya masalah waktu, teman-teman. Ya, banyak yang mudah untuk memulai, tapi hanya sedikit yang tetap bertahan sampai akhir. Dan itu terbukti kan di masa pandemi ini, ya kan? Berapa banyak sih mereka yang pertamanya awal gabung semangat sebelum pandemi, begitu kena masalah sulit, ya mundur semua. Nggak masalah, berarti kita dari situ kita bisa belajar, oh ternyata saya belum menemukan orang-orang yang punya komitmen. Dan saya nggak ambil pusing orang lain yang tidak mau punya komitmen. Pertanyaannya adalah diri saya sendiri, apakah saya termasuk orang yang mempunyai ciri komitmen atau enggak? Apakah saya punya karakter yang untuk berkomitmen atau tidak? Pertanyaannya kan di situ. Nggak ada urusan, wih memberku tuh nggak mau berkomitmen. Ya itu kan urusannya dia, pilihannya dia. Ngapain kita urusin? Sekarang pertanyaannya daripada kita ngurusin orang lain, tanya ke diri kita sendiri dulu, apakah kamu orang yang berkomitmen? Apakah kita mempunyai ciri dan sifat dari karakter dari orang yang berkomitmen? Kalau iya, don't worry. Jangan khawatir, tujuan itu pasti akan nyampe selama tetap pegang komitmen dan tetap ngelakuin tindakannya secara konsisten, teman-teman. Itu adalah 5 ciri atau karakter dari komitmen. Sekarang lebih mengerti ya apa itu komitmen, nggak cuma ngawang-ngawang apa sih komitmen itu. Iya aku mau komitmen gitu, tapi komitmennya cuma 2 hari 3 hari doang gitu ya kan. Nah sekarang sudah tahu ya ada 5, berdiri teguh, stance, stabil. Ingat stabil bukan berarti nggak punya perasaan, nggak punya emosi, tetapi mendahulukan komitmen di atas perasaan dan emosi. Tidak akan tetap stabil. Ya, apa yang dilakuin tetap stabil karena yaitu tadi dia mengutamakan komitmennya di atas perasaan atau emosi. Yang ketiga adalah apa tadi? Solve the problem, fokus pada pemecahan masalah, solusi, bukan pada masalahnya. Ya, yang keempat, pengorbanan, sacrifice. Berani untuk mengorbankan, berkorban. Dan ingat, komitmen diuji pada saat sulit, ya. Kalau enggak, itu namanya kontribusi. Ya, sekarang teman-teman tinggal tanya, apakah teman-teman di bisnis Oriflame itu teman-teman berkomitmen atau cuma berkontribusi? Teman-teman cuma mau jalan pada saat kondisi fine-fine aja, baru mau jalan. Kalau kondisi lagi nggak enak, nggak deh, aku nanti nunggu upline-ku naik level dulu lagi, balik lagi, baru aku mau jalan. Itu berarti teman-teman cuma kontribusi, teman-teman nggak berkomitmen ke dirinya teman-teman sendiri. Ya, kemudian yang kelima adalah steadfast. Oke, tetap tegar, tetap setia sampai akhir. Sampai kapan? Sampai teman-teman tujuannya apa yang jadi komitmennya awal teman-teman. Itu yang teman-teman pegang. Berkomitmen, jadi diamond, ya. Oke. Next.